Bermadalah kita meluhurkan Tuhan, soraklah haleluya, pujilah mandirnya yang gagah perkasa, soraklah haleluya. Jiwa raganya demi imannya yang kudus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Selamat sore Bapak dan Ibu, saudara-saudari segenap umat yang berada di rumah ataupun di mana saja. Hari ini gereja memperingati Santo Bonifacius, seorang uskup dan martir yang hidup pada tahun 672 sampai pada tahun 754. Santo Bonifacius merupakan seorang misionaris Kristen keturunan Saxon yang berasal dari Inggris. Sebagai seorang tokoh misionaris, Bonifacius memusatkan misi utamanya memberantas kekafiran di tanah Jerman, sehingga ia dikenal sebagai Rasul Jerman walaupun ia bukan orang pertama yang mengabarkan Injil di Jerman. Tanpa mengenal lelah, Bonifacius menjelajah seluruh Jerman. Banyak orang dari suku-suku Saks yang bertobat. Banyak pula biara-biara didirikannya. Oleh Sri Paus Gregorius II, ia ditabiskan menjadi uskup, dan dalam perjalanan keliling di Friesland, ia dibunuh dan dimakamkan di Fulda, yang sekarang masuk dalam Keuskupan Agung Fulda, di dalam sebuah biara yang pernah didirikannya. Mari saudara-saudari kita persembahkan doa-doa kita dalam perayaan Ekaristi, juga memohon berkat Tuhan melalui doa-doa Santo Bonifacius, supaya segala kesaksian hidupnya menjadi kekuatan, bahkan juga berkat bagi gereja dan kita semua. Dan dalam perayaan Ekaristi ini kita persembahkan juga doa-doa kita untuk mohon kesembuhan saudara-saudari kita yang sakit, juga mohon keselamatan bagi Pastor Linus Oge yang telah menghadap Bapa di surga 40 hari yang lalu. Dan kita bersyukur atas ulang tahun dari seorang anak. Kita datang di hadirat Tuhan dengan rendah hati mohon belas kasihan pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil orang yang berdosa. Kasihanilah kami umat-Mu. Kau serahkan hidup-Mu supaya kami dapat hidup. Kasihanilah kami umat-Mu. Engkau menang atas kematian dan dosa. Kasihanilah kami umat-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, Engkaulah sumber keteguhan para martir. Hari ini gereja-Mu
memperingati Santo Bonifasius, uskup dan martirmu yang telah memateraikan dengan darah iman yang diajarkannya dengan lidah. Semoga berkat doa restunya, kami umatmu selalu memegang teguh iman itu, serta menghayatinya dengan setia. Bapa di surga, kami bawa doa-doa kami untuk segenap saudara kami, terlebih mereka yang sakit, saudara kami Hendra Ovi Dewanto yang sedang dirawat di rumah sakit Stella Maris, Ibu Kono Kahia Banggai, Veronica Pasari yang juga sedang sakit dan dirawat di rumah. Dampingilah dan berkatilah saudara-saudari kami, juga Ibu Else yang masih dirawat. Semoga Engkau senantiasa memberikan kekuatan, melimpahkan berkat dan rahmat-Mu untuk saudara-saudari kami yang sakit, dan moga-moga mereka boleh dipulihkan dan disembuhkan kembali berkat kuasa, belas kasihan dan kerahiman-Mu. Dampingi dan kuatkanlah mereka supaya tetap sabar dan tabah dalam derita dan juga dalam sakit ini. Juga kami mohon keselamatan bagi saudara kami, Pastor Linus Oge, yang telah menghadap Dikau 40 hari yang lalu. Limpahkanlah belas kasihan dan kerahiman-Mu. Juga Pastor Matius Bakolu, semoga saudara-saudara kami ini yang telah menghadap hadirat-Mu boleh bersama dalam ketentraman dan damai, dan boleh menikmati sukacita kebahagiaan abadi di surga bersama dengan para kudus-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan saudara-saudari kami, dan semoga Engkau juga memberikan penghiburan, kekuatan kepada segenap keluarga yang juga berkabung karena kepergian para imam-Mu ini. Bapa yang Maha Baik, kami juga turut bersyukur, bergembira, bersukacita bersama dengan anak terkasih Konstantin Leoni Panggalo yang merayakan ulang tahunnya hari ini genap 20 tahun. Terima kasih Bapa atas hidup yang Kau berikan kepadanya, atas penyertaan berkat dan rahmat-Mu, juga atas cinta kasih yang dialami melalui Papa dan Mama, Ibu Christine dan Bapak John Panggalo. Semoga Engkau mendampingi, membimbing Leoni dalam hidup setiap hari, sehingga senantiasa boleh menjadi sumber kebahagiaan orang tua, juga menjadi berkat bagi banyak orang, dan menjadi berkat dalam setiap pelayanannya. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudari kita mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara, seperti yang telah kuderita di Antiokhia, di Ikonium, dan di Listra. Semua penganiayaan itu telah kuderita, dan Tuhan melepaskan daku dari semua itu. Memang, setiap orang yang mau hidup saleh dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sebaliknya, orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi engkau, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman akan Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.
Dengan demikian, orang-orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refren Mazmur tanggapan. Besarlah ketentraman orang-orang yang mencintai hukum-Mu ya Tuhan. Besarlah ketentraman orang-orang yang mencintai hukum-Mu ya Tuhan. Pengejar dan lawanku banyak, tetapi aku tidak menyimpang dari peringatan-peringatan-Mu. Refren. Besarlah ketentraman orang-orang yang mencintai hukum-Mu ya Tuhan. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan untuk selama-lamanya lah segala hukum-Mu yang adil. Refren. Besarlah ketentraman orang-orang yang mencintai hukum-Mu ya Tuhan. Para pembesar mengejar aku tanpa alasan, tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku gemetar. Refren. Besarlah ketentraman orang-orang yang mencintai hukum-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Barang siapa mengasihi aku akan mentaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengajar di Bait Allah, katanya, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri berkata dengan ilham Roh Kudus, Tuhan telah bersabda kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhku kau taruh di bawah kakimu. Jadi, Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia sekaligus anaknya? Orang yang besar jumlahnya mendengarkan Yesus dengan penuh minat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kata Yesus kepada orang banyak, bagaimana ahli-ahli Taurat ini dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Bapak dan Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, orang-orang Yahudi kebanyakan, bahkan juga sebagian besar pemimpin-pemimpin Yahudi, imam-imam, dan juga para pemuka-pemuka Yahudi, termasuk golongan-golongan elit, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, punya paham bahwa Mesias nantinya muncul dari keturunan Daud. Mengapa mereka punya paham demikian bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud? Karena mereka punya impian yang hebat, impian yang begitu besar, harapan yang begitu besar terhadap Mesias. Paham mereka tentang Mesias sangat jauh daripada Mesias yang sesungguhnya yang dibawa oleh Yesus. Karena itu mereka mendasarkan paham mereka Mesias itu harus berasal dari keturunan Daud. Karena apa?
Daud adalah seorang raja yang sangat sukses, yang sangat ditakuti, disegani oleh kerajaan-kerajaan di sekitarnya, yang bisa mempersatukan seluruh tanah Israel, orang-orang Israel, bahkan ekspansi memperluas kerajaannya ke berbagai kerajaan di sekitarnya. Jadi kerinduan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, bahwa datangnya Mesias itu pasti akan mengokohkan kembali kerajaan Israel seperti pada zaman raja yang mereka kagumi, Raja Daud. Itulah alasan mereka mendasarkan bahwa Sang Mesias mesti datang dari keturunan Daud. Tetapi Yesus datang meluruskan paham mereka bahwa Mesias yang mereka yakini, Mesias yang mereka fahami itu sangat jauh daripada kenyataan. Bahkan Daud sendiri mengatakan dalam tulisannya Mazmur 110, salah satu ayat dikutip dalam Injil ini, itu berasal dari Mazmur 10, dikatakan Daud sendiri berkata dengan ilham Roh Kudus, Tuhan telah bersabda kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi Daud sendiri menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia sekaligus anaknya. Nah, jadi Daud sendiri mengakui bahwa Sang Mesias nantinya adalah tuannya, bahkan rajanya, bahkan Tuhannya sendiri. Sang Mesias tidak lain adalah Tuhan, ya, anak Allah. Nah, tampilan Mesias bukanlah seorang yang sangat kesohor, yang sangat berkuasa dalam hal perang, dalam hal kerajaan duniawi, bisa mengokohkan dengan pasukan yang kuat, pandai dan juga punya strategi yang hebat dalam berperang. Tapi Mesias adalah pandai dan hebat dalam pelayanan, seperti yang ditunjukkan oleh Yesus. Tetapi pelayanannya sampai pada sehabis-habisnya, bahkan ia rela memberikan hidupnya, nyawanya untuk orang-orang yang percaya, untuk orang-orang yang dicintainya dan yang mencintai Yesus. Maka kalau kita lihat bacaan hari ini itu ada relevansi dengan bacaan Injil. Bagaimana Paulus itu mengingatkan anak rohaninya Timotius supaya tetap berpegang pada kebenaran dari sabda Allah yang ia kenal sejak kecilnya ketika diajar oleh neneknya dan juga oleh orang tuanya, bahkan oleh guru rohaninya, itu Paulus sendiri. Paulus mengatakan, berpegang teguhlah pada ajaran, setialah dalam kebenaran. Memang orang yang benar akan mengalami banyak cobaan, banyak ujian, bahkan itu nista, kesusahan dalam hidup. Tetapi kebenaran akan memunculkan itu suaranya sendiri. Dan itulah juga yang kita peringati hari ini. Bagaimana Santo Bonifacius yang berasal dari tanah Inggris itu mau pergi jauh ke tanah Jerman di kalangan orang-orang Saksen yang bersuku Saksen. Dia itu melawan kekafiran, melawan semua faham-faham yang tidak benar. Tetapi memang ujung-ujungnya, puncaknya dia juga dibunuh di tanah Jerman, di Fulda, di Keuskupan Fulda, di salah satu biara yang pernah didirikannya. Jadi kesaksian orang-orang beriman seperti Santo Bonifacius, Paulus dan Timotius dan juga para rasul yang lainnya itu menggambarkan bagaimana paham mereka tentang Mesias. Mesias bukanlah datang untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Karena dengan demikian nyatalah kemuliaan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia melalui pelayanan. Semoga kita juga berani memberikan hidup kita, bahkan pula cinta, kasih kita kepada sesama lewat pengorbanan-pengorbanan yang tiada tara. Amin. Mari saudara-saudari kita lanjutkan perayaan kita ini dengan persembahan. Lagu persiapan persembahan, Jikalau Gandum, puji syukur 715. Jikalau gandum tak jatuh di tanah, tetap sebiji tiada buahnya, Sesungguhnya telah difirmankan
Jikalau mati akan banyak buahnya. Sesungguhnya telah difirmankan Tuhan, jikalau mati akan banyak buahnya. Barang siapa sayangkan nyawanya, pastilah akan binasa nyawanya. Sesungguhnya telah difirmankan Tuhan, yang merelakan nyawa akan bahagia. Sesungguhnya telah difirmankan Tuhan, yang merelakan nyawa akan bahagia. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang terima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terimalah kiranya persembahan umat-Mu pada peringatan Santo Bonifasius, uskup dan martirmu. Semoga dalam hidup kami sehari-hari, kami boleh meneladan pengorbanan Kristus yang kami kenangkan dalam perayaan ini. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 2. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab darah martirmu, Santo Bonifasius, yang ditumpahkan demi namamu, telah menjadikan dia menyerupai Kristus dan menampakkan kejayaan rahmatmu. Meskipun lemah, ia telah kau kuatkan. Meskipun rapuh, ia telah kau jiwai, sehingga ia berani menjadi saksimu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maka kami selalu meluhurkan dikau dan tak henti-hentinya memuliakan namamu bersama seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, berkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 2. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allah
Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu. Lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Engkau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya saudara kami Pastor Linus Oge yang hari ini genap 40 hari menghadap hadiratmu. Juga kami bawa segenap umatmu, saudara-saudari kami yang telah menghadap hadiratmu, khususnya juga Pastor Matius Bakolu, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah
yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Saudara-saudariku, dalam sakramen Maha Kudus, aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Mari kita doakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona.
Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Aquilinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Digna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber iman kepercayaan kami, teguhkanlah hamba-hambamu dalam iman berkat daya perayaan suci ini. Semoga iman kami itu yang kami akui dan kami hayati selalu dalam perkataan dan perbuatan dalam hidup sehari-hari menjadi berkat dalam kehidupan kami, khususnya bagi keluarga dan sesama. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan ibadat salve, penghormatan kepada sakramen Maha Kudus. Mari kita siapkan batin kita di hadapan sakramen Maha Kudus, kita menaruh penghormatan. Kita nyanyikan lagu Kau Kusembah, puji syukur 555. Kau kusembah, ya roti surgawi, ya Tuhanku, ya Allah yang besar, kudus.
Kudus. Hormat syukur bagimu dalam hati kudus. Mari menimba air kehidupan dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasihan, dalam hati putramu yang dilukai karena dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami harta cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita doakan lembaran hijau halaman 11, penyerahan keluarga kepada hati kudus Tuhan Yesus. Juru Selamat yang kudus, Engkau cinta kepada kami dengan cinta yang amat besar. Maka kami datang kepadamu pula untuk membaharui penyerahan seisi rumah kami kepada hati-Mu yang kudus. Kami mengakui Engkau sebagai Raja kami, Raja keluarga kami seluruhnya. Hati ilahi Yesus, pada penghabisan hari ini kami berkumpul pula di hadapan-Mu dan menyatakan kasih kepadamu dan syukur hati kami karena segala pemberian-Mu. Kami menghormati Engkau sebagai kepala keluarga kami, dan kami insaf bahwa bukan dengan percuma saja kami telah menaruh kepercayaan kepadamu. Hati Yesus yang Maha Kudus, Engkaulah Raja kami. Kami minta dan demi kasih Bunda Maria, tolonglah kami supaya kami makin lama makin bertambah mendalami lubuk cinta-Mu. Dengan demikian kami berani menyerang musuh kerajaan-Mu. Kami akan bersetia kepada pengabdian-Mu, baik dalam rumah kami maupun di luar. Hendaklah Engkau melanjutkan kejayaan-Mu di atas bumi ini. Taklukkanlah segala keluarga sedunia ke bawah kekuasaan-Mu yang manis. Dengan demikian, dalam waktu yang singkat akan didengar satu pekik saja di seluruh bumi ini, yaitu kemuliaan kepada hati ilahi yang telah membawa keselamatan kepada kita. Kepadanyalah hormat dan pujian sepanjang segala abad. Amin. Litani hati kudus Tuhan Yesus. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus dengarkanlah kami. Kristus kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, Kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, Kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, Kasihanilah kami. Allah Tritunggal Maha Kudus Tuhan yang Maha Esa, Kasihanilah kami. hati Yesus Putra Bapa kekal, Kasihanilah kami. hati Yesus diwujudkan oleh Roh Kudus dalam ribaan Bunda Perawan, Kasihanilah kami. hati Yesus dipersatukan dengan sabda Allah dalam satu wujud, Kasihanilah kami.
Hati Yesus yang kemuliaannya tak terbatas. Kasihanilah kami. Hati Yesus bait kudus Allah. Kasihanilah kami. Hati Yesus kemah Allah yang maha tinggi. Kasihanilah kami. Hati Yesus rumah Allah dan pintu surga. Kasihanilah kami. Hati Yesus perapian cinta kasih yang bernyala-nyala. Kasihanilah kami. Hati Yesus perbendaharaan keadilan dan cinta kasih. Kasihanilah kami. Hati Yesus penuh kebaikan dan cinta kasih. Kasihanilah kami. Hati Yesus lubuk penuh keutamaan. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang amat patut dipuji-puji. Kasihanilah kami. Hati Yesus Raja dan pusat segala hati. Kasihanilah kami. Hati Yesus tempat semua harta kebijaksanaan dan pengetahuan. Kasihanilah kami. Hati Yesus tempat tinggal kealahan seluruhnya. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang berkenan kepada Bapa. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang kekayaannya berlimpah kepada kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang sabar dan besar belas kasihannya. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang murah hati kepada semua orang yang berseru kepadamu. Kasihanilah kami. Hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian. Kasihanilah kami. Hati Yesus korban pelunas dosa kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus ditimpa penghinaan. Kasihanilah kami. Hati Yesus hancur karena kejahatan kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus taat sampai mati. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang tertusuk dengan tombak. Kasihanilah kami. Hati Yesus sumber segala penghiburan. Kasihanilah kami. Hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus korban untuk orang berdosa. Kasihanilah kami. Hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu. Kasihanilah kami. Hati Yesus pengharapan bagi orang yang meninggal dalam Engkau. Kasihanilah kami. Hati Yesus kesukaan semua orang kudus. Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Sayangilah kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Kasihanilah kami. Yesus yang lembut dan rendah hati. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Marilah berdoa bersama. Allah yang maha kuasa dan kekal, lihatlah hati putra kekasih-Mu, serta segala pujian dan pelunasan yang dipersembahkannya kepadamu atas nama segala orang berdosa. Maka Engkau setelah didamaikan, berikanlah ampun kepada mereka yang memohon belas kasihan-Mu atas nama Putramu Yesus Kristus, yang bersama dengan Dikau hidup dan bertahta selama segala abad. Amin. Tantum ergo sacramentum veneremur servui et antiquum documentum novo sedat Prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus goque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amin. Engkau telah memberi kami roti surgawi yang mengandung segala kesegaran.
Marilah berdoa. Ya Allah, dalam sakramen yang ajaib ini, telah Kau tinggalkan peringatan akan sengsara-Mu kepada kami. Kami mohon kepadamu, berikanlah supaya kami menghormati rahasia kudus tubuh-Mu dan darah-Mu sedemikian, sehingga kami selalu menikmati hasil penebusan-Mu dalam diri kami. Engkau yang hidup dan bertahta sepanjang segala abad. Amin. Puji syukur nomor 205, nomor 205. Terpujilah Allah. Terpujilah namanya yang kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah hatinya yang maha kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah darahnya yang maha indah. Terpujilah Yesus. Dalam sakramen maha kudus. Terpujilah Roh Kudus. Penghibur kita. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya. Perawan Maria yang amat suci. Terpujilah yang terkandung dengan suci. Dan tak bernoda. Terpujilah nama Maria. Perawan dan bunda. Terpujilah Bunda Maria. Yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yusuf. Mempelainya yang amat suci. Terpujilah Allah. Dalam para malaikat dan semua orang kudusnya.
Kita tutup dengan menyanyikan lagu Buku Hijau nomor 7, Hati Yesus, Hati Tuhan Kami. Hati Yesus, hati Tuhan kami, mata air jiwa yang lemah, yang mau minum dari mata ini, ia hidup mati tak jema. Sudilah bukakan kami mata air yang ilahi. Hati Yesus, hati Tuhan kami, puaskanlah jiwa yang letih. Jalan jiwa yang menuju surga amat kering dan sangat jauhnya. Mati jiwa karena berdahaga, bila lupa mata air sah. Sudilah bukakan kami mata air yang ilahi. Hati Yesus, hati Tuhan kami, puaskanlah jiwa yang letih.